saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kayak lemah, saya gampang ini dengar suara keras tuh nanti saya deg-degan, habis itu nanti saya di keramaian juga saya merasa deg-degan dan tidak nyaman. Halo, perkenalkan nama saya Margareta, saya asal dari Blitar dan sekarang saya tinggal di NTT. Di sini saya mau menceritakan awal mula saya kena anxiety. Awal mula saya kena anxiety itu berawal dari saya mendengar kabar duka yang cukup membuat kaget waktu itu di bulan Juli tahun 2021, dan saya kena anxiety di bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2021. Saya semenjak itu merasa gampang takut, gampang gelisah, gampang cemas, dan saat itu saya juga sempat mengalami susah tidur. Dan selama saya mengalami anxiety itu, saya merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kayak lemah, saya gampang ini dengar suara keras tuh nanti saya deg-degan, habis itu nanti saya di keramaian juga saya merasa deg-degan dan tidak nyaman, dan itu cukup membuat saya jadi mengurung diri di rumah. Saya merasa di rumah itu kayak aman begitu, dan saya bergantung dengan suami karena ketika suami ada itu saya merasa tenang, walaupun sebetulnya setelah itu juga saya akan cemas lagi. Dan ketika itu juga saya sempat periksa ke dokter, namun dokter di klinik itu menyatakan saya tidak ada apa-apa, semuanya aman, semua sehat. Tapi saya kayak merasa tidak yakin gitu dengan keadaan saya saat itu. Ya walaupun sekarang juga saya masih merasakannya. Dan dibalik semua kejadian saya mengalami anxiety itu, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Yang awalnya saya jauh dari Tuhan, saya jarang berdoa, saya jarang mendekatkan diri sama Tuhan, saya jarang baca Alkitab. Saya mulai sedikit demi sedikit saya perbaiki semuanya. Saya mulai mendekatkan diri sama Tuhan, saya berdoa, saya baca Alkitab, dan pelajaran yang saya dapatkan juga dari saya mengalami anxiety, saya juga mulai bisa pelan-pelan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan saya juga mau berterima kasih juga kepada pihak keluarga yang selalu mendukung, selalu menemani saya dalam situasi saat-saat saya kena anxiety, di saat saya sering mengalami serangan panik. Saya selalu dukung, saya ditemani, terlebih suami yang selalu mau mendengarkan keluh kesah saya, mau menenangkan saya, mau memberikan saya banyak motivasi, walaupun saya tahu sebenarnya orangnya sedang capek, pasti mengeluh, saya tahu itu, dan pasti bingung gitu kan harus bagaimana, tapi dia selalu menemani saya. Dan terima kasih untuk Pak Jimmy, Ibu Muina, dan para mentor yang lain yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan semua apa yang saya rasakan saat itu, dan mau memberikan motivasi, mau memberikan saran yang terbaik buat saya, dan mau mendukung saya dalam situasi seperti yang sering saya mengalami serangan panik. Terima kasih semuanya, dan juga terima kasih buat diriku karena bisa melalui sampai tahap ini, saya bisa melewati semua tahap-tahapan yang ada, sehingga saya bisa belajar lebih sabar, lebih sadar, lebih bisa berserah kepada Tuhan. Terima kasih semuanya, dan sekian untuk cerita saya sekarang ini.